warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti. Saya berasal dari Puskesmas Silinara dan saya juga merupakan peserta pelatihan dasar CPNS Golongan 2 Angkatan 7 dengan NDH 35. Saya dibimbing oleh mentor saya yang bernama Nurse Alisa Escape MKM dan coach saya yang bernama Yasnifa SPD MSI. Kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Edukasi kepada Ibu Baduta tentang Imunisasi DPT-HB-HIB keempat melalui media leaflet dan kolaborasi di Desa Ganting Gerbang Kecamatan Silinara. Ini profil peserta, dan ini adalah profil Puskesmas Silinara. Puskesmas Silinara merupakan pusat pelayanan masyarakat di bidang kesehatan yang berjarak 20 km dari pusat kota Takengon sebagai pusat ibu kota Aceh Tengah, yang beralamatkan di Jalan Angkup, Blamancung, Desa Pepayungan Angkup, Kecamatan Silinara, Kabupaten Aceh Tengah. Puskesmas Silinara merupakan puskesmas jenis rawat inap. Adapun luas wilayah Kecamatan Silinara yaitu lebih kurang 11.072,23 hektar. Hasil estimasi jumlah penduduk Kecamatan Silinara adalah 26.282 jiwa dengan perbandingan laki-laki sebanyak 13.055 jiwa dan perempuan 13.227 jiwa. Nanti ini Padahal apa lo, Kak? nanti Umi. Itu dengar lo. Udah lu nanti. Hah? Nanti bagaimana? Nah, ini enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti. Saya berasal dari Puskesmas Silinara, dan saya juga peserta CPNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianti. Saya peserta lasar CPNS Golongan 2 Angkatan 7 dengan NDH 35. Saya dibimbing oleh mentor saya yang bernama Nas Alisa Escape MKM dan coach saya yang bernama Yasnifa SPD MSI. Kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Edukasi kepada Ibu Baduta tentang Imunisasi di PTHB-HIB keempat melalui media leaflet dan kolaborasi di Desa Ganting Gerbang Kecamatan Silinara. Ini adalah profil peserta saya. Selanjutnya, ini adalah profil Puskesmas Silinara. Puskesmas ini merupakan pusat pelayanan masyarakat di bidang kesehatan yang berjarak 20 km dari pusat kota Takengon sebagai pusat ibu kota Aceh Tengah yang beralamatkan di Jalan Angkup, Blamancung, Pepayungan Angkup, Kecamatan Silinara. Puskesmas Silinara merupakan jenis puskesmas rawat inap. Adapun luas wilayah kecamatannya yaitu lebih kurang 11.072,23 hektar. Hasil estimasi jumlah penduduknya yaitu 26.282 jiwa dengan perbandingan laki-laki sebanyak 13.055 jiwa dan perempuan 13.227 jiwa. Visi misinya yaitu terwujudnya pelayanan Puskesmas Perawatan Silinara sebagai pusat pelayanan berkualitas dan profesional. Dan misinya yaitu menjalankan program dalam dan luar gedung. Yang kedua, menyelenggarakan profesionalisme sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, memberikan pelayanan bernuansa Islami. Yang keempat, memberikan pelayanan dasar. Memberikan pelayanan kesehatan dasar. Motonya yaitu kesehatan dan kesembuhan Anda adalah prioritas kami. Tata nilainya yaitu LISIK. Ini adalah bagian struktur organisasi Puskesmas Silinara yang dikepalai oleh Ibu Mudarwati STRKEP dan Kepala Tata Usaha kami yaitu Nurse Alisa SKEP MKM. Latar belakang, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Bidan adalah tenaga profesional yang memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi, atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktek kebidanan. Tujuan umumnya adalah untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta menerapkan manajemen ASN nama Smart ASN sebagai bidan terampil di Puskesmas Silinara. Adapun tujuan khususnya yaitu
mengoptimalkan edukasi nakes kepada masyarakat mengenai imunisasi DPT-HB-HIV keempat pada baduta. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya imunisasi DPT-HB-HIV keempat pada baduta. Ruang lingkupnya, tempat kegiatannya yaitu di Desa Genting Gerbang, Kecamatan Silinara, yang merupakan wilayah kerja Puskesmas Silinara. Terus kegiatannya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 20, sampai dengan 24 Juli 2023. Identifikasi isunya yaitu yang pertama, kurang optimalnya edukasi kepada ibu baduta tentang imunisasi DPT-HB-HIV keempat di Desa Genting Gerbang, Kecamatan Silinara. Yang kedua, belum optimalnya pemberian KIE kepada ibu hamil tentang kepatuhan mengkonsumsi tablet tambah darah ibu hamil di Desa Simpang Kemiri, Kecamatan Silinara. Yang keempat, belum optimalnya edukasi kepada ibu hamil tentang kekurangan energi kronik di wilayah kerja Puskesmas Silinara. Lalu ketiga isu tersebut ditapis dengan menggunakan metode AKPK, dan ketiganya memenuhi syarat sebagai isu. Selanjutnya, ditapis lagi dengan menggunakan metode USG, maka didapatlah peringkat yang pertama yaitu kurang optimalnya edukasi kepada ibu baduta tentang imunisasi DPT-HB-HIV keempat di Desa Genting Gerbang, Kecamatan Silinara, dengan total skor 14 di peringkat yang pertama. Lalu penetapan core isunya dari analisis AKPK dan USG, maka disimpulkan isu yang tertinggi adalah kurang optimalnya edukasi kepada ibu baduta tentang imunisasi DPT-HB-HIV keempat di Desa Genting Gerbang, Kecamatan Silinara. Analisis penyebab isunya dari produknya efek vaksin membuat demam, vaksin dianggap tidak halal. Terus dari orang people-nya, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi. Yang kedua, kurangnya peran bidan desa dan kader. Yang ketiga, promotion, kurangnya penyuluhan dari nakes dan kader setempat. Lalu selanjutnya, tidak adanya media edukasi. Yang keempat, proses, yaitu kehilangan kesempatan. Dampak apabila isu tidak diselesaikan, masyarakat tidak akan mengerti betapa pentingnya pemberian imunisasi DPT-HB keempat. Pelayanan imunisasi tidak akan optimal karena kurangnya partisipasi warga. Terus dikhawatirkan akan berdampak pada upaya mempertahankan kekebalan baduta secara aktif terhadap penyakit difteri, tetanus, pertussis, hepatitis B, dan hemofilis influenza tipe B menjadi tidak maksimal. Sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut, akan meningkatkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Gagasan pemecahan isunya yaitu optimalisasi edukasi kepada ibu baduta tentang imunisasi DPT-HB keempat melalui media leaflet dan kolaborasi di Desa Genting Gerbang, Kecamatan Silinara. Kegiatan rancangan aktualisasinya yaitu persiapan pelaksanaan sosialisasi, yang kedua pembuatan leaflet, yang ketiga pembuatan kuesioner. Pelaksanaannya kolaborasi dengan bidan desa dan kader posyandu dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan. Selanjutnya evaluasi kegiatan. Persiapan pelaksanaan sosialisasi, tahapannya itu koordinasi dengan PJ imunisasi, outputnya saran dan masukan dari PJ imunisasi terkait pelaksanaan sosialisasi. Yang kedua, menyiapkan bahan pembuatan SAP, outputnya tersedianya bahan sebagai referensi pembuatan SAP. Yang ketiga, membuat SAP, outputnya undangan sosialisasi, absen sosialisasi, dan rangkaian acara penyuluhan. Yang keempat, membuat SAP dengan mentor dan PJ imunisasi, outputnya disetujui SAP. Kontribusi terhadap visi dan misi, visinya itu terwujudnya pelayanan Puskesmas Pelatuan Silinara sebagai pusat pelayanan berkualitas dan profesional, dan misinya menjalankan program luar dan dalam gedung. Keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu pada nilai berakhlak, akuntabel, kompeten, harmonis, dan adaptif. Selanjutnya, pembuatan leaflet, mencari dan mengumpulkan berbagai referensi sebagai bahan pembuatan leaflet, didapatkannya bahan sebagai referensi pembuatan leaflet. Yang kedua, membuat leaflet tentang imunisasi DPT-HB-HIV, outputnya rancangan leaflet sudah tersedia. Yang ketiga, melakukan konsultasi dengan pembuatan mentor, outputnya saran dan masukan dari mentor tentang pembuatan leaflet. Yang keempat, mencetak leaflet, outputnya leaflet sudah tercetak. Kontribusi terhadap visi dan misi yaitu terwujudnya pelayanan Puskesmas Perawatan Silinara sebagai pusat pelayanan berkualitas dan profesional. Misinya yaitu menjalankan program luar dan dalam gedung serta menyelenggarakan profesionalisme sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Terus keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu
pada nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Pembuatan kuesioner yaitu tahapannya mencari dan mengumpulkan bahan untuk membuat pertanyaan seputar imunisasi DPT HB-HIP. Outputnya didapatkannya bahan sebagai referensi pembuatan soal kuesioner. Yang kedua, membuat kuesioner. Outputnya rancangan soal kuesioner. Yang ketiga, mengkonsultasi dengan mentor. Outputnya saran dan masukan dari mentor. Yang keempat, mencetak kuesioner, yaitu outputnya kuesioner sudah tercetak. Kontribusi terhadap visi dan misi. Terwujudnya pelayanan Puskesmas Provinsi Nara sebagai pusat pelayanan berkualitas dan profesional. Misinya yaitu menjalankan program dan dalam gedung serta menyelenggarakan profesional sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Keterkaitan substansi mata pelatihan pada nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kolaborasi dengan bidang desa dan kadar posyandu dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan yaitu yang pertama mendiskusikan bahan yang akan disosialisasikan, outputnya tersedianya bahan yang akan disosialisasikan. Yang kedua membagikan kuesioner untuk pretest, outputnya lembar pretest hasil pretest, lembar nilai hasil pretest. Yang ketiga membagikan leaflet, outputnya Ibu Batuta melihat dan membaca materi yang akan diberikan. Yang keempat, memberikan penyuluhan tentang imunisasi DPT-HB keempat. Outputnya, Ibu Baduta mengerti tentang imunisasi DPT-HB keempat. Yang kelima, melakukan post-test. Outputnya, lembar nilai post-test. Kontribusi terhadap visi dan misi, yaitu terwujudnya pelayanan Puskesmas Perawatan Silinara sebagai pusat pelayanan yang berkualitas dan profesional. Misinya yaitu menjalankan program luar dan dalam gedung, serta menyelenggarakan profesionalisme sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Keterkaitan substansi mata pelatihan dengan nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang terakhir, evaluasi kegiatan. Tahapannya yaitu menganalisis hasil pretest dan post-test. Outputnya terdapat data analisis. Yang kedua, membuat laporan hasil evaluasi. Outputnya laporan hasil evaluasi. Yang ketiga, menyerahkan hasil evaluasi kepada mentor. Outputnya saran dan masukan dari mentor. Yang keempat, mengevaluasi kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan, outputnya evaluasi kegiatan diperbaiki. Kontribusi terhadap visi dan misi yaitu terwujudnya pelayanan Puskesmas Perawatan Silinara sebagai pusat pelayanan berkualitas dan profesional, dan misinya menjalankan program luar dan dalam gedung serta menyelenggarakan profesionalisme sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Keterkaitan substansi mata pelatihannya pada nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Jadwal kegiatannya, kegiatan yang pertama akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 19 Mei, yang kedua akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 31 Mei, yang ketiga akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 16 Juni, yang keempat akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 24 Juni, dan yang kelima akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 12 Juli. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.